wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ini adalah video tugas matematika wajib kami, materi peluang. Silakan menyaksikan. Di sini saya ingin menjelaskan teori dan konsep dasar peluang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu peluang. Peluang adalah ukuran ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa. Oke, kemudian di sini ada konsep dasar peluang. Ada ilustrasinya di sini. Budi melambungkan dadu 1 kali, kemudian mengamati munculnya mata dadu ganjil. Di sini ada percobaan. Percobaan adalah sesuatu yang dilakukan atau eksperimen. Nah, dari ilustrasi tersebut, percobaan yang dilakukan adalah melambungkan sebuah dadu. Kemudian ada kejadian. Kejadian adalah sesuatu yang diharapkan dari suatu percobaan. Nah, dari ilustrasi tersebut, kejadian yang diharapkan adalah muncul mata dadu ganjil. Kemudian ada ruang sampel. Ruang sampel adalah ruang kejadian dari suatu percobaan. Karena dadu itu ada 6, kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel adalah elemen dari ruang sampel. Nah, di sini nanti ada bisa jadi elemen 1, bisa jadi elemen 2, elemen 3 dan seterusnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal ruang sampel. Itu ada 3 keping uang logam dilemparkan secara bersamaan. Banyaknya ruang sampel adalah, nah di setiap uang logam itu pasti mempunyai 2 kemungkinan. Bisa jadi antara warnanya itu angka atau gambar. Nah, di pertama itu biasanya di satu ke pertama itu dia munculnya angka bisa gambar, bisa angka bisa gambar. Dan yang ada 3 tuh. Yang kedua itu sama, dia juga bisa muncul angka sama gambar nih, angka sama gambar. Dan yang ketiga juga bisa sama, karena kan itu 2 keping itu udah angka sama gambar, jadi sama juga angka gambar, sama aja gitu. Nah, jadi kita hitung misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini AA dari mana sih? Ini AA dari sini, AAA. Ini AAG dari mana? AAG itu dari AAG. AGA itu dari mana? AGA itu dari sini AGA. Terus AAG itu dari mana? AGG itu dari mana? AGG. Nah, sekarang bagian yang gambar. Nah, gambar itu AGA dari mana nih? GAA. GAG itu dari mana? GAG. GGA itu dari mana? GGA. Sama GG itu dari mana? GGG. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh bisa dihitung soal itu dari mana, ini hasilnya berapa. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya itu 8. Hasilnya itu 8. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan ruang sampel dengan 2 cara. Di sini saya mempunyai 2 cara, yaitu menggunakan cara diagram pohon dan tabel. Di sini saya menggunakan contoh soal dari 2 buah koin. Yang pertama, menggunakan cara diagram pohon. Pertama-tama kita harus mengetahui sisi dari koin. Koin yang dimana koin ini hanya memiliki 2 sisi, yaitu gambar dan angka. Gambar kita lambangkan dengan G dan angka kita lambangkan dengan A. Koin 1 kita tulis A, G, angka dan gambar. Koin 2, di koin 2 kita buat cabang A, G, dan bawahnya juga A dan G. Lalu A dengan A menjadi AA, A dengan G menjadi AG, G dengan A menjadi GA, dan G dengan G menjadi GG. Maka di sini terbentuklah sampel AA, AG, GA, dan GG. Maka di sini NS di sini adalah jumlah keseluruhan sampel 1, 2, 3, 4. Maka jumlah seluruh sampel ada 4. Lalu di sini ada cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Lalu cara yang kedua menggunakan cara tabel. Di sini kita tulis koin 1 A dan G, koin 2 A dan G. A dengan A sama dengan AA, A dan G sama dengan AG, G dengan A sama dengan GA, dan G dengan G sama dengan GG. Maka sama terbentuknya sampelnya menjadi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi contoh soalnya itu ada sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul pada mata dadu kurang dari 3. Jadi sampelnya itu kan
dadu ada 6. Sampelnya itu ada 6, jadi NS-nya itu banyaknya sampel itu ada 6. NA itu banyaknya kejadian itu kurang dari 3, jadi 1 dan 2, kita tulisnya 2. Rumusnya itu FPA sama dengan NA per NS. NA-nya itu 2, NS-nya itu 6, 2 per 6. Jadi kita bagi 2 semua ya, jadi hasilnya 1/3. Jadi di sini ada contoh soal peluang suatu komplement. Dari seperempat kartu bridge berisi 52 diambil 1 kartu. Tentukan peluang terambilnya bukan kartu king. Dan di 1 kartu bridge itu berisi 4 kartu king. Selanjutnya itu ada A, kejadian terambilnya kartu king. NA, kejadian terambilnya kartu king itu 4, NS, N sampelnya itu ada 52. PA-nya itu NA dibagi NS sama dengan 4/52. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 1/13. Selanjutnya itu pertanyaannya tentukan peluang terambilnya bukan kartu king, yaitu rumusnya PA komplement sama dengan 1 dikurang peluang sama dengan 1 dikurang 1/13. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 13 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 12/13. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan itu? Jadi frekuensi harapan ini adalah banyaknya suatu kejadian yang diharapkan dalam sebuah percobaan. Nah, jadi di sini ada satu contoh soal tentang frekuensi harapan. Nah, soal ini adalah frekuensi harapan muncul mata dadu 5 pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 150 kali adalah. Nah, rumus frekuensi harapan ini kan ada. Sini kita akan mencari peluangnya dulu atau PA-nya dulu. PA kita tulis sama dengan PA-nya ini adalah 1/6. Kenapa begitu? Karena satunya di sini adalah angka 5. Kenapa 1/6? Karena di sini seperti yang kalian tahu dadu itu kan ada 6 angka ya, dari 1 sampai 6. Maka di sini kita tulis 6. Dan kenapa di sini 1? Karena dari ke 6 itu 5 hanya ada 1 ya. Jadi kita tulis di sini peluangnya adalah 1/6. Selanjutnya kita langsung masukkan saja 1/6 peluangnya dikali total semuanya di sini adalah sebanyak 150 kali. Dikalikan. Kita hitung hasilnya adalah. Nah, tinggal kita hitung di sini hasilnya adalah 1/6 dikali 150 adalah 25. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu 5 pada pelemparan sebanyak 150 kali adalah 25. Selanjutnya ada 2 peluang kejadian gabungan atau peluang terjadinya 2 atau lebih kejadian dalam suatu rangkaian atau situasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal peluang. Saya menggunakan contoh soal dadu. Pertanyaannya, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Ketika kita melemparkan dadu, maka dadu akan berkemungkinan memunculkan sisi di antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini misal kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Maka kita cari terlebih dahulu bilangan primanya. Di sini kita lihat bilangan primanya ada 2 ya, 2, 3, dan 5. Dimana di sini terdapat bilangan primanya ada 3. Jadi kita tulis NA atau kejadian 3. Lalu NS adalah jumlah keseluruhan kemungkinan bilangan prima. Di sini kita punya 1, 2, 3, sampai 6. Dimana semua ini adalah seluruh kemungkinan terjadinya bilangan prima atau adanya bilangan prima. Maka kita tulis NS adalah 6. Rumus awal PA sama dengan SA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian, NA adalah kejadian, banyaknya kejadian, dan NS adalah banyaknya kemungkinan kejadian. Kita tulis NA 3 dan NS 6. 3/6. Ini kita sama-sama sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1 dan 6 dibagi 3 2. Maka
Jadi, peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1/2. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Kenapa bisa disebut saling lepas? Karena ketika kejadian A dan B itu tidak saling beririsan atau tidak terjadi secara bersamaan. Di sini ada sebuah contoh. Sebuah dadu berisi 6 dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap atau bilangan kelipatan 5. Di sini ada contoh soal. Sebuah dadu berisi 6 dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap atau bilangan kelipatan 5. Nah, kita anggap saja bilangan genap itu 1, 4, 6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Terus bilangan kelipatannya, bilangan kelipatannya adalah 5. Berarti sama dengan 5 sama dengan 1/6. Karena tidak ada iris, jadi bilangan gabungan A gabung B ini sama dengan PA plus PB sama dengan 3/6 ditambah 1/6. Tinggal dijumlahin sama dengan 4/6. Nah, 4/6 ini disederhanakan lagi jadi 2/3. Selanjutnya itu ada dua peluang kejadian silang bebas. Adalah ketika pada dua kejadian munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus peluang dua kejadian saling bebas dan ada contoh soalnya atau latihan soalnya. Nah, jadi untuk menentukan probabilitas dua kejadian independen dan dua kejadian terjadi, ketika kita kalikan probabilitas masing-masing dari dua kejadian tersebut. Kejadian itu jadi PA dikali PB sama dengan PA dan B. Nah, itu dalam beberapa kasus hasil dari satu kejadian mempengaruhi hasil dari kejadian tersebut, dari kejadian dua tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya, atau latihan soalnya. Misal A menyatakan munculnya gambar pada koin dari B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu, maka di sini munculnya itu kita pakai rumus yang tadi PA dan B sama dengan PAX dikali PB. Nah, jadi munculnya itu PA sama dengan 1/2, PB sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Nah, jadi PA dan PB itu nanti dikalikan, jadinya 1/2 dikali 1/2, hasilnya itu 1/4. Oke. Selanjutnya itu ada peluang dua kejadian tidak saling bebas atau peluang bersyarat, yaitu kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi terjadinya kemunculan kejadian B dan sebaliknya. Rumus itu peluang kejadian A dengan syarat B terjadi lebih dulu. Rumus itu P A bersyarat B sama dengan P A bersyarat B per PB, dengan PB tidak sama dengan 0. Yang kedua itu adalah peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dulu. PB bersyarat A sama dengan P A dan B per PA. Selanjutnya ada contoh soal peluang bersyarat. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika 0,6 jika setelah ujian matematika ia mengikuti ujian bahasa Indonesia dan peluang lulusnya 0,7. Peluang siswa tersebut lulus ujian MTK dan bahasa Indonesia adalah yang pertama itu PA, peluang lulus ujian matematika yang kita ketahui itu ada 0,6. Lalu PA bersyarat PB bersyarat A, peluang lulus ujian bahasa Indonesia setelah ujian matematika adalah 0,7. Selanjutnya, ini rumusnya. PA dan B sama dengan PA dikali PB bersyarat A. Lalu kita masukkan angkanya
Yang pertama PA itu yaitu 0,6 dikalikan dengan PB bersyarat A yaitu 0,7. Jadi hasilnya adalah 0,42. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang kedua dari kejadian bersyarat, yaitu di sini sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul itu adalah ganjil. Pertanyaannya itu adalah tentukan peluang akan muncul mata dadu lebih dari 4. Langkah pertama di sini kita akan cari peluang A dan B. Kenapa? Karena di sini ada 2 kejadian, yaitu ada mata dadu ganjil dan juga mata dadu lebih dari 4. Peluang A, kita misalin ini peluang yang ganjil ya. Yang ganjil dari dadu itu kan dadu ada 6 ya. Berarti yang ganjilnya itu adalah 1, 3 dan juga 5. Sehingga kita hasilkan peluangnya itu adalah 3/6. Nah begitu, karena di sini menggunakan rumus peluang itu NA/NS ya. NA itu adalah total dari keseluruhan dan NS itu adalah sampelnya. Sampelnya itu dadu ada 6. Atau bisa kita tulis 1/2. Selanjutnya di sini kita cari peluang yang B atau peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Lebih dari 4 di situ ada 5 dan juga 6 ya. Tulis. Sehingga dihasilkan peluangnya itu adalah 2/6. Kalau sama kayak tadi masih pakai rumus NA/NS. Bisa kita tulis 1/3. Selanjutnya kita akan mencari rumus peluang A iris B atau A dan B. Dengan rumus peluang A dikali peluang B, sehingga dihasilkannya 1/2 dikali 1/3 yaitu adalah 1/6. Nah, sudah seperti ini kita akan masukkan ke rumus peluang kejadian bersyarat. Nih, PA-nya. PA iris B itu yang tadi adalah berapa ya? PA iris B-nya itu adalah 1/6 kan ya tadi. Per PB-nya itu adalah 1/3. Sama dengan di sini bisa kita kalikan ya, jadinya 1/6 dikali 3/1. Ini kalau mau dikalikan ditukar dulu ya, jadinya yang tadinya 1/3 jadi 3/1, sehingga dihasilkannya 1 kali 3 jadi 3 dan 6 kali 1 adalah 6, atau bisa kita tulis 1/2. Nah jadi kejadian bersyaratnya ini adalah 1/2. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.